Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 6 Dynamic Routing BGP. Nah, di sini kita akan mulai dulu ya dari konsep Dynamic Routing yang BGP. Sebelumnya kita coba di video yang sebelumnya kalau EGRP dan OSPF itu dia masuknya ke IGP. Nah, IGP ini adalah singkatan dari Interior Gateway Protocol. Tapi kalau BGP itu dia masuknya ke FGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP dan EGP itu apa sih, teman-teman? Jadi IGP itu adalah AS, terus EGP adalah Inter AS. Nah, AS itu diibaratkan sebagai sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak ya, teman-teman. Di sini saya ambil contoh itu Google, Facebook, lalu ada X atau yang dulunya namanya Twitter. Nah, untuk di perusahaan Google itu kan pasti ada banyak router nih. Jadi di Google itu pasti ada banyak sekali router dan server. Terus yang lain juga ada Facebook. Di Facebook juga banyak router dan server. Terus di perusahaan X itu juga pastinya ada banyak router dan banyak server. Nah, misalkan kalau yang Google itu kita kasih AS-nya misal itu 100, terus kalau Facebook 200, lalu yang X kita kasih 300. Nah, jadi intinya itu kan ada banyak ya, teman-teman. Nah, karena ada banyak, kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan perusahaan atau AS Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, maupun dari Twitter ke Google. Nah, dari Twitter ke Facebook seperti itu. Nah, untuk menghubungkannya itu kita pakai yang namanya BGP, teman-teman. Misal kalau yang EIGRP dan OSPF itu kan digunakan dalam perusahaannya, kan router ketemu router. Nah, itu kan nantinya bisa pakai yang EIGRP atau OSPF. Tapi misalkan Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali, itu nantinya kita akan menggunakan yang namanya BGP, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita coba praktekkan dengan studi kasus. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau saya sudah menyiapkan sebuah topologi dan menuliskan node untuk IP-nya. Teman-teman bisa dibuat. Oke, kalau sudah teman-teman buat, kita akan langsung saja untuk mulai konfigurasinya. Pertama, kita bisa pasang IP di router 1. Di router 1 kita masuk CLI. Ini seperti biasa, no saja teman-teman. Lalu di sini kita enable config. Nah, kita masuk ke INT keep 0/1, lalu IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya, kemudian enter, lalu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, udah, kita lanjut, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke INT keep 0/0. Nah, di sini kita masukkan IP address 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.252 karena ini slice-nya 30 ya, teman-teman. Kemudian kita enter dan no shutdown. Nah, kalau di router 1 sudah, kita move ke router 2. Router 2 CLI seperti biasa no, kemudian enable maaf. Nah, di sini untuk di router 2 kita masuk ke INT keep 0/1. Kemudian IP address 192.168.2.1, kemudian subnet mask, kemudian no shutdown. Nah, di sini kita exit, kemudian kita masuk lagi ke INT keep 0/0, kemudian IP address 10.10.10, mohon maaf, 10.10.10.2, kemudian subnet mask,
no shutdown. Oke, kalau udah kita bisa setting IP di PC-nya nih teman-teman. Kita ke PC 1, desktop, IP configuration, IP-nya pakai 192.168.1.2. 168 ya teman-teman, ini salah. Kemudian subnet mask, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Lanjut untuk PC 2, IP 192.168.2.2 subnet mask, jangan lupa, lalu default gateway 192.168.2.1. Oke, selesai. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi dynamic routing BGP-nya. Teman-teman masuk ke router 1. Di sini teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Oke, kalau begitu lanjut kita masukkan perintah router BGP lalu tanda tanya. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan autonomous. Kita coba pakai autonomous angka 1 ya, teman-teman. Kita enter. Jadi, 1 ini mendefinisikan kalau AS itu kan tadi seperti perusahaan atau areanya. Nah, ini teman-teman bedanya BGP itu memasukkan IP dari tetangganya. Nah, di sini kan di router 1, nah IP tetangganya itu kan yang 10.2. Nah, kita masukkan nih, teman-teman, dengan perintah NAK port, kita singkat NAK, lalu IP-nya 10.10.10.2, lalu coba tanda tanya. Nah, di sini belum selesai nih, teman-teman. Kita disuruh untuk menambah remote AS. Kita tambahkan di sini remote AS juga disuruh memilih. Nah, tadi kan saya bilang ya, AS itu kita ibaratkan sebagai suatu area dari sebuah perusahaan. Nah, misal nantinya di router 1 itu kita pakai AS atau diibaratkan dengan perusahaan 1. Terus di router 2 kita ibaratkan dengan perusahaan 2. Nah, di sini karena kita memasukkan IP network-nya di mana itu nantinya si router 2 akan menjadi perusahaan 2, jadi di remote AS kita tuliskan 2. NAK 10.10.10.2, lalu remote strip AS 2. Kita enter. Oke. Lalu baru nih kita akan mempromosikan atau advertise network-nya. Kita tuliskan network 10.10.10.0 max 255, mohon maaf, 255.255.255.0. Teman-teman, ini 255.255.252 karena slash-nya 30. Kemudian kita sekali lagi network 192.168.1.0 mas 255.255.255.0. Kita enter. Nah, kemudian kita lanjut di router 2 nih, teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, lalu router BGP 2. Lalu masukkan perintah NAK port 10.10.10.1 remote strip AS, mohon maaf teman-teman, remote strip AS 1. Kita enter. Oke, lalu kita masukkan perintah network 10.10.10.0, lalu masnya ditulis 255.255.255.252. Enter. Lalu networknya lagi itu 192.168.2.0, masnya 255.255.255.0. Kita enter. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan perintah to show IP BGP zoom. Maka di sini sudah ada IP dari network-nya atau IP dari tetangganya, teman-teman.
Kita coba lihat to show IP route. Nah, di sini teman-teman lihat ada yang B atau BGP. Kita coba kirim paket ya teman-teman dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih violet, coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Nah, teman-teman, kita akan lanjut untuk konfigurasi menggunakan 3 router nih. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu buah router lagi dan satu switch lagi dan sudah menuliskan IP yang akan digunakan. Nah, pertama kita bisa pasang dulu IP-nya di PC 2, di router 2 teman-teman. Kita ke router 2. Kita enable lalu connect. Nah, di sini kita masuk ke INT gig 0/2. Kita enter lalu IP address 10.10.10.20. Mohon maaf, ini kelebihan. .20.1. Kemudian subnet mask. Oke, kita enter lalu nyalakan dengan no shutdown. Nah, kemudian kita exit. Nah, kemudian kalau udah kita move ke router 3 nih teman-teman. Seperti biasa, ini no. Kita enable kontak. Lalu di router 3 masuk ke INT gig 0/0. IP address 10.10.20.2. Kemudian subnet masknya 255. Kemudian no shutdown. Terus kita exit. Di sini kita masuk ke INT gig 0/1. Kemudian IP address 192.168.3.1. Kemudian subnet masknya, kemudian no shutdown. Nah teman-teman, selanjutnya kita jangan lupa pasang IP di PC-nya, PC 3 desktop IP configuration. Nah, di PC 3 ini kita pakai IP 192.168.3.2. Kemudian subnet mask lalu default gateway-nya itu 192.168.3.1. Oke. Nah, lanjut kita akan konfigurasi BGP-nya nih, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke router 2. Router 2. Oke. Kita enter. Nah, teman-teman di router 2 masukkan perintah router BGP 2. Kemudian masukkan perintah network 10.10.20.1 remote strip as 2. Teman-teman, mohon maaf, ini salah, harusnya network 10.10.20.2 nih. Titik 2. Kemudian remote as-nya itu kita pakai yang 3. Nah, oke, sudah bisa. Kita coba di router 3 nih. Di router 3 kita exit terlebih dahulu, kemudian router BGP 3. Lalu network 10.10.20.1 remote strip as 2. Oke, kemudian masukkan perintah network 10.10.20.0 masknya 255.255.255.0.
252. Kemudian kita enter, kita exit 192.168.3.0 max 255.5.0. Dan ini seharusnya saya nggak perlu exit ya, jadi kita ulangi saja perintahnya. Network 192.168.3.0 masnya 255.255.0. Kemudian coba masukkan perintah to show IP route. Oke, di sini sudah ada yang PGP. Kita coba tes yang tes koneksi teman-teman antara PC 2 dan PC 3. PC 3. Nah, ini sudah successful nih teman-teman. Coba dari PC 3 ke 1 ya, atau dari PC 1 ke 3. Ini juga sudah successful. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.